Indonesia versus Bahrain. Kedua tim yang saat ini sama-sama mengoleksi 6 poin di grup C. Dipastikan akan bertempur mati-matian satu sama lain dalam laga krusial ini. Tambahan 3 poin menjadi harga mati untuk tetap menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana Patrick Kluivert akan meracik strategi dalam pertandingan melawan Bahrain ini? Mari kita sedikit bedah. Simak video berikut sampai habis. Setelah mengalami kekalahan dengan skor yang menyakitkan, 5-1 dari Australia pada matchday ke-7, pelatih Patrick Kluivert akan dihadapkan pada tantangan untuk meramu strategi yang lebih efektif kala menghadapi Bahrain. Selain Kluivert yang dirasa perlu untuk memetakan potensi pemain lawan, ia mungkin juga harus melakukan sedikit perubahan dalam susunan pemain saat menghadapi Bahrain. Pada formasi, Kluivert diyakini masih akan menggunakan pola 3-4-3. Dan dengan absennya Mace Hilgers yang cedera dan kembali ke Belanda untuk menjalani tes medis bersama klubnya, FC Twente. Posisi bek bagian kanan jelas seharusnya diisi oleh Rizky Ridho untuk menemani Jay Idzas yang berada di bagian tengah. Rizky Ridho yang memiliki kemampuan membaca permainan yang baik akan mampu menjadi benteng pertahanan yang solid untuk timnas Indonesia. Kecepatan serta ketangguhannya dalam duel udara menjadikannya layak untuk diturunkan menghadapi Bahrain. Apalagi ia juga telah memiliki pengalaman dalam menghadapi pemain-pemain Bahrain. Rizky Ridho juga dikenal dengan kemampuan dalam membangun serangan dari belakang. Keterlibatannya dalam menyerang bisa menjadi kejutan bagi Bahrain, terutama jika ia mampu memberikan umpan-umpan akurat kepada lini depan. Lalu di posisi bek bagian kiri, bisa diisi dengan Justin Hubner, yang dimana ia harus absen pada laga melawan Australia karena akumulasi kartu. Justin Hubner adalah pemain yang juga layak diberikan kesempatan. Sebagai bek, ia memiliki postur yang ideal dan kemampuan bertahan yang solid dan tanpa kenal kompromi. Hubner yang juga memiliki kemampuan dalam membaca permainan dan melakukan intercept bisa membantu menjaga pertahanan timnas Indonesia agar tetap kokoh. Apalagi di klub ia bermain, Wolverhampton 2-1, Hubner didapuk menjadi kapten dan bermain secara reguler. Jadi, tak perlu diragukan lagi, menit bermain dan kesiapan fisik yang ia miliki tentulah akan sangat membantu pertahanan timnas Indonesia. Beralih ke lini tengah, Tom Hay yang pasti akan tetap didapuk sebagai jenderal di lapangan tengah tentu akan membutuhkan backup dalam menjalankan perannya. Tanpa mengecilkan kemampuan seorang Nathan, tapi sepertinya mencoba memasangkan Tom Hay dengan seorang Ivar Jenner pada starting 11 saat melawan Bahrain, tentu adalah suatu hal yang patut dipertimbangkan. Sebagai gelandang, ia memiliki visi permainan yang baik, dan ia juga mampu mengatur ritme pertandingan. Dengan keterampilannya dalam penguasaan bola, keterampilannya dalam bertahan dan kemampuannya dalam menghentikan umpan-umpan terobosan lawan, Ivar tentu bisa membuat Bahrain kesulitan. Berkaca pada kekalahan dari Australia kemarin, Indonesia tampak membutuhkan sosok tangguh di lini tengah, dan Jenner mungkin bisa memberikan hal itu di laga tersebut. Lalu di sisi kanan, tetap diisi oleh Kevin Dix. Terlepas dari kegagalannya dalam mengeksekusi penalti saat menghadapi Australia, Kevin Dix tetaplah pemain yang sangat layak mengisi pos tersebut. Pengalamannya di Copenhagen saat mengarungi Liga Denmark serta Liga Konferensi Eropa tentu telah mengasah kemampuannya, yang sebenarnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Kevin Dix tetap bisa dipastikan akan sangat membantu timnas Indonesia. Di sisi kiri pilihan untuk starting mungkin akan tetap pada Calvin Verdonk. Kemampuan menyerang dan bertahan yang sama baik adalah kelebihan dari Verdonk. Pemain yang terkenal konsisten dan mau bekerja keras tanpa kenal lelah ini dijamin masih akan tetap membuat lini sebelah kiri timnas Indonesia bisa diandalkan. Lalu di lini serang, yang pada pertandingan melawan Australia ada trio Struijk, Ole dan Marcheng pada starting. Kemungkinan Patrick Kluivert untuk merubahnya
terbilang besar. Dengan tersedianya Ragnar Oratmangun pada pertandingan melawan Bahrain, bukan tidak mungkin ia akan masuk dari awal pertandingan. Pemain yang dikenal dengan kecepatan dan driblingnya itu dianggap mampu menjadi kunci dalam menciptakan peluang dari sisi sayap, khususnya dari sayap kanan. Keberaniannya dalam melakukan penetrasi ke area pertahanan lawan bisa menjadi senjata ampuh untuk mengejutkan Bahrain. Lalu ada pemain serba bisa, Eliano Reinders, yang bisa menjadi pilihan cemerlang di lini serang sebelah kiri. Eliano adalah pemain yang perlu dicoba dipasang di awal laga, karena selain memiliki insting untuk mencetak gol, Eliano juga memiliki kemampuan dalam menciptakan peluang. Keberadaannya di lapangan jelas bisa memberikan variasi serangan bagi timnas Indonesia. Eliano pun diyakini bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Bahrain. Bahkan saat melawan Australia kemarin, Eliano Reinders yang baru masuk di babak kedua mampu menjadi salah satu pemain paling berbahaya di lapangan. Lalu di striker, pilihan utama jelas ada pada Ole Romani. Kemampuannya tak terbantahkan lagi. Mencetak gol pada laga debut adalah sebuah bukti. Dengan skill yang di atas rata-rata, insting mencetak gol yang tajam, serta keberaniannya dalam mendribling bola melewati pemain lawan, dipastikan Ole adalah pilihan yang paling masuk akal dalam mengisi posisi striker pada starting 11 melawan Bahrain. Apalagi jika ada Ragnar Oratmangun dan Eliano Reinders di lini depan, mereka mungkin akan bisa membantu memaksimalkan ketajaman Ole Romani. Bahkan tidak mungkin, gol cepat untuk timnas Indonesia akan terjadi. Dan untuk penjaga gawang, akankah posisi Maarten Paes tergusur oleh Emil Audero? Kemungkinan tetap ada, apalagi setelah melawan Australia, gawangnya kemasukan 5 kali. Demi untuk menjaga mental bertanding, timnas Indonesia tetap tinggi, tidak menutup kemungkinan posisi penjaga gawang akan diserahkan kepada Emil Audero, yang dimana ia juga telah siap secara mental dan fisik untuk mengawal gawang timnas Indonesia. Bagaimana menurutmu kawan? Apa mungkin Patrick Kluivert akan merombak beberapa pemain pada awal laga melawan Bahrain? Akankah Kluivert akan menurunkan komposisi yang sama sekali berbeda dengan saat melawan Australia? Patut kita tunggu. Mari support terus timnas Indonesia kita tercinta, terlepas hasil apapun yang akan diraihnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya kawan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.